Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, how are you guys today? Aku harap kalian baik-baik saja ya di sana. Untuk video kali ini, aku akan membahas tentang simple present tense. Nah, apa sih itu simple present tense dan bagaimana sih rumusnya? Simak baik-baik ya videonya. Sebelum masuk ke materi, aku bakal membahas dulu sedikit apa sih kegunaan simple present tense ini. Simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau situasi yang berlaku secara umum atau kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Terdapat dua rumus untuk membuat simple present tense. Yang pertama ada rumus verbal, dan yang kedua ada rumus nominal. Nah, apa sih perbedaan dari verbal dan nominal ini? Tontonin terus ya videonya. Untuk sekarang, kita fokus yang ke verbal dulu ya guys. Bagaimana sih pola dan rumusnya? Nah, yang pertama itu kita tentuin dulu subjeknya apa. Subjeknya itu bisa pronoun atau nouns. Kalau pronouns itu berisikan I, you, we, he, she, it, and they. Sedangkan noun berisikan people, place, and things. Nah, gimana sih rumusnya? Jadi untuk subjek I, you, we, they, rumusnya adalah subjek plus verb one. Sedangkan he, she, it, kita butuh S di belakang verb one-nya. Rumusnya subjek plus verb one ditambah S. Nah, aku bakal memberikan contoh untuk rumus yang pertama ya guys. Rumus yang subjek plus verb one. Contoh yang pertama, I drink coffee every morning. Nah, I itu sebagai subjek dan drink itu sebagai verb one. I drink coffee every morning. You read a novel every day. We take the bus to school in the morning. They play football every afternoon. Nah, untuk contoh yang kedua adalah subjek plus verb one ditambah S. Contohnya, he drinks coffee every day. Nah, kalau yang pertama kan drink doang ya. Kalau yang kedua ini, karena subjeknya he, kita butuh S di belakang verb one-nya. Jadi, he drinks coffee every day. She plays a game on the weekend. It feels warm outside. Di contoh sebelumnya, aku menggunakan pronouns sebagai subjek dari sebuah kalimat. Nah, kali ini aku bakal membuat noun menjadi subjek dari sebuah kalimat. Jadi, noun itu ada dua guys. Ada yang singular, ada yang plural. Kalau singular itu merujuk pada satu objek, atau bisa dibilang tunggal. Sedangkan yang plural itu merujuk pada lebih dari satu objek, yang bisa disebut juga dengan jamak. Nah, rumus dari yang singular ini adalah subjek ditambah verb one ditambah S, sama kayak yang he, she, it itu. Sedangkan yang plural ini, rumusnya adalah subjek plus verb one. Nah, contoh yang pertama dulu yaitu yang singular. Sesuai rumusnya, subjek plus verb one ditambah S. The sun rise in the east. The sun rise in the east. The sun itu adalah subjek, rise itu adalah verb one ditambah S. Selanjutnya, the student takes the bus to go to the library. The student takes the bus to go to the library. Nah, kita kasih contoh yang plural sekarang. Sesuai rumusnya, subjek plus verb one. My parents eat rice every morning. My parents eat rice every morning. Students take exam at the end of the semester. Students take exams at the end of the semester. Nah, kalian notice gak sih perbedaan student yang singular sama student yang plural? Nah, bedainnya gampang guys. Kalau student yang plural, itu ada S di belakangnya. Jadi yang plural itu biasanya subjeknya ditambah S di belakangnya, yang berarti kan jamak. Nah, tadi kan kita udah fokus ke yang verbal. Sekarang kita fokus ke yang nominal. Hampir sama guys rumusnya. Kita butuh subjek. Nah, subjek ini kan bisa pronouns, bisa nouns. Kalau pronouns itu isinya I, you, we, he, she, it, and they. Kalau nouns itu berisikan people, place, and things. Nah, di
Sini guys perbedaannya yaitu rumusnya. Kalau di verbal kan kita butuh verb one. Kalau di sini kita butuh kata kerja to be, is MR. Jadi subject plus is MR. Mereka juga punya perannya masing-masing guys. Kalau is itu merujuk pada he, she, it. Kalau am itu fokusnya ke I, merujuk pada I. Kalau are itu merujuk pada you, we, they. Nah, aku kasih contohnya ya guys. I am a teacher. I am a teacher. I itu adalah subjek, am itu adalah to be, is MR. Kan karena am itu lebih fokus ke I, jadi I am. Bukan I is, tapi I am. He is my boyfriend. He is my boyfriend. He itu adalah subjek, is itu adalah to be. He is my boyfriend. You are my best friend. You are my best friend. They are my parents. They are my parents. It is cold in here. It is cold in here. Nah, dari contoh dan penjelasan yang sebelumnya aku berikan, kalian bisa melihatkan perbedaan kalimat verbal dan kalimat nominal. Intinya, kalau kalimat verbal itu adalah kalimat yang memuat kata kerja sebagai inti utama dari suatu kalimat. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang memuat kata benda atau pronoun sebagai inti utama dari kalimat tersebut. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, contoh sebelumnya kan aku menggunakan kalimat positif sebagai contoh kalimat dari simple present tense. Terus sekarang aku bakal fokus untuk memberikan kalian rumus tentang simple present tense yang bermakna negatif dan interrogatif. Rumus yang pertama itu kita bahas tentang yang negatif dulu ya guys. Ada dua, ada yang verbal, ada nominal. Nah, yang verbal ini isinya ada subjek, ditambah do atau does, ditambah not, ditambah infinitif. Sedangkan yang nominal, ada subjek, ditambah is MR, ditambah not, ditambah nominal. Nah, kita pindah ke rumus interrogatif. Interrogatif juga ada dua, yaitu ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, yang verbal ini ada do, does, ditambah subjek, ditambah infinitif. Terus yang nominalnya is MR, ditambah subjek, ditambah nominal. Nah, kalian tahu gak sih perbedaan dari do dan does? Nah, kalau do itu, subjek itu I, you, we, they. Sedangkan does itu subjeknya he, she, it. Nah, rumus interrogatif ini dibalik ya guys. Kalau yang sebelumnya kan subjek itu di awal kalimat. Nah, kalau rumus interrogatif itu do, does, atau is, MR, to be-nya itu di awal kalimat. Jadi does tambah subjek ditambah infinitif. Kalau kalian masih bingung bagaimana sih cara pembuatan kalimat negatif dan interrogatif dalam simple present tense, yuk kita simak baik-baik contohnya. Nah, untuk saat ini aku bakal fokus ke contoh negatif dulu ya guys. Sini kita punya I do not like spicy food. I do not like spicy food. Nah, tips dari aku, kalian fokus ke kalimat setelah do not-nya. Di situ kan ada like. Like itu adalah verb yang artinya menyukai, kata kerja menyukai, like. Nah, berarti itu maksudnya ke verbal, karena mengandung kata kerja. I do not like spicy food. Atau bisa disingkat, I don't like spicy food. Nah, selanjutnya ada I am not feeling well today. I am not feeling well today. Nah, setelah kata I am not itu ada kata feeling. Feeling itu bukan kata kerja guys, tapi itu kata sifat. Jadi, itu maksudnya ke nominal. I am not feeling well today. Selanjutnya, ada she does not go to school because she is sick. She does not go to school because she is sick. Nah, setelah kata does not itu ada kata go yang artinya pergi. Nah, go itu berarti masuknya ke verb ya guys. She does not go to school because she is sick. Berarti masuknya ke verbal karena mengandung kata kerja. Contoh selanjutnya ada we are not interested in watching that movie. We are not interested in watching that movie. Nah, setelah kata are not,
Itu ada interested. Interested itu kata sifat ya guys, bukan kata kerja. Jadi, itu maksudnya ke nominal. We are not interested in watching that movie. Nah, kayak gitu guys. Nah, sekarang kita fokus ke contoh interrogatif. Di sini kita punya contoh, do you like to read books? Do you like to read books? Nah, kita harus fokus ke dua kata, yaitu you dan kata setelah subjek. Apakah itu verb, apakah itu adjektif, ataukah adverb? Nah, itu tergantung kalimatnya guys. Jadi, di sini kan, do you like to read books? Nah, like ini kan maksudnya ke verb ya guys, menyukai. Berarti itu maksudnya ke verbal. Dan subjeknya itu adalah you, berarti kita menggunakan do. Kalau does itu digunakan untuk she, he, it. Jangan lupa ya guys. Nah, contohnya seperti ini. Ada does she play the guitar? Does she play a guitar? Nah, kita lihat tuh, di sini kan ada subjeknya she. Dan di sebelah she-nya, setelah she-nya, ada play, yaitu bermain. Berarti maksudnya ke kata kerja. Kita masukin itu ke verbal. Karena subjeknya adalah she, berarti kita menggunakan does. Does she play a guitar? Kayak gitu guys. Contoh selanjutnya ada, am I invited to the meeting? Am I invited to the meeting? Nah, kita lihat setelah kata I'm. Berarti ada kata I dan invited. Nah, kita lihat invited itu maksudnya ke verbal atau ke nominal. Invited itu maksudnya ke nominal, karena itu kata sifat. Jadi, kita masukin itu ke nominal dulu. Nah, terus di sini subjeknya adalah I. Berarti kita harus menggunakan I'm. Am I invited to the meeting? Kayak gitu, guys. Selanjutnya, ada are they studying for the exam? Are they studying for the exam? Kita lihat lagi nih, guys. Di sini kan subjeknya they. Dan setelah they itu ada kata studying. Kalau verb itu study. Kalau ini kan studying, berarti studying itu adalah adjektif, kata sifat. Berarti kita harus menggunakan yang nominal ini, ke rumus yang nominal. Jadi karena subjeknya they, kita harus menggunakan are. Are they studying for the exam? Oke, it's time for practice guys. Jadi aku sudah menyiapkan 15 contoh soal yang berhubungan dengan simple present tense. Aku akan kasih kalian waktu 5 detik untuk kalian menentukan jawaban kalian ya. Simak baik-baik contoh-contohnya. I study every night. He goes to school every morning. They do not play football. The cat does not like water. My sister walks to the park every afternoon. Does she work in that company? Tourists visit museum during their vacation. Are you ready to go? My old sister do not live in this city. Is it difficult to learn new language? It looks like a beautiful day outside. Are we going to the beach tomorrow? I am not a night person.
Is she the one who won the competition? People use computers in office for work. Nah, gimana guys? Apakah soalnya susah atau mudah? Kalian boleh komen di bawah ya guys. Dan berapa banyak kalian benar? Di sini juga aku memberikan 3 contoh lagi untuk kalian praktik di rumah. Dan di sini aku nggak kasih jawabannya ya guys. Kalian boleh komen di bawah. Nah, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari aku ya. Bye-bye.